Aku punya VV itu udah mau 9 tahun, 9 tahun, iya. Udah 9 tahun, punya Tete udah 10 tahun. Dulu aku nyalain wifi dulu. Pantesan jarang lihat ngumpul sama Kak Oli, ternyata kakak di Dubai ya. Kak, Dubai bawa duit 100 juta buat sebulan nggak cukup ya Kak? Cukup sih kalau kamu tinggalnya kayak gini, tinggal bayar apartemen tuh banyak yang murah juga sebenarnya. Kayak 8.000 dirham tuh ada, 8.000, 5.000 di dirham juga ada, tapi agak pelosok. Bukan pelosok, kayak 5.000 dirham sebulan tuh ada, tapi dekat airport. Kan jauh kemana-mana ya, ke pusat sentralnya jauh gitu loh. Kalau yang daerah sini, ini kan Marina nih, ini kan daerah berkelas ya, daerah ke fancy gitu. Kalau daerah fancy di sini nih ada 8.000 tapi yang unitnya agak jelek sebulan tapi kecil, ruangannya kecil gitu, 8.000 sampai 9.000 sebulan dirham itu, which is 40 jutaan deh, 30-40 jutaan sebulan ada di sini. Jadi kalau misalkan kamu mau ke Dubai bawa 100 juta cukup, tapi tergantung kamu tempat tinggalnya di mana, tergantung kamu yang kamu tipe orang yang harus setiap hari makan enak nggak, di restoran mewah nggak. Nah, kalau misalkan kayak makan biasa-biasa aja mah, kayak aku makan kayak di Little Bali, setiap makan itu sama bungkus take away ya paling kayak 70 dirham, 100 dirham itu udah paling mahal. 100 dirham itu which is 400.000. Kayak gitu. Aku bikin teh dulu ya, panasin air dulu. Kayak gitu loh guys, biar kalian tahu ya, solawatin aja, insya Allah semua yang nonton aku nih 305 orang, aku doain semoga kalian bisa keluar negeri juga ya, keliling dunia, liburan keluar negeri, kemanapun itu aku doain semua, mudah-mudahan kalian bisa, entah mau pergi ke Singapura kek, ke Malaysia kek, ke Thailand kek ya, mau yang negara deket-deket kek ya, mau ke Dubai, Eropa, Amerika, insya Allah kalau kalian niat, kalian mau usaha, berdoa terus, kerja, nabung, insya Allah bisa. Aku aja loh, aku lulusan SD loh, lulusan SD, orang kampung, ya bisa kakiku sampai ke Amerika, bisa aku keliling kemana-mana. Jadi aku doain buat kalian semuanya supaya rezekinya dimudahkan. Pokoknya apa namanya, kalau kerja harus rajin, nggak boleh ngeluh ya. Kalau misalkan di saat kerja kalian lagi nggak bagus, atau misalkan bisnis kalian lagi nggak bagus, jangan ngeluh. Namanya hidup itu kita kayak roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah ya. Jadi kita nggak bisa terus-terusan kita di atas. Yang penting di saat kita di atas, ingat jangan lupa sedekah. Karena dari kalian sedekah itu, insya Allah suatu saat di saat kalian kesusahan tuh ada aja tangan Tuhan, tangan Allah itu yang ngebantu kalian. Percaya deh, aku percaya banget sama sedekah. Makanya aku dari zaman hidupku masih enak atau apa, walaupun kayak cuma sedekah makanan atau sedekah apa, jangan pernah pelit sama teman, sama keluarga. Insya Allah pasti diganti kok. Digantinya mungkin secara nggak langsung, bukan diganti uang lagi, tapi di saat kita terdesak, di saat kita lagi keadaan susah, pasti ada aja. Makanya aku alhamdulillah nggak pernah aku takut kelaparan. Bentar, aku ini dulu. Yuk bisa yuk nabung buat jalan-jalan ke luar negeri, nggak perlu yang mahal. Iya kan? Berak lagi. Ntar dulu ya. Sekalian ngoceh-ngoceh aja di live itu, aku nyuci gelas satu dulu buat teh. Semuanya pasti bisa kok, insya Allah. Seorang Gaby Vesta, anak kampung, lulusan SD aja bisa kok. Kakinya melangkah buana, bisa kok sampai ke Amerika. Jadi kalian pasti bisa guys, pasti bisa. Jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Kerja jangan ngeluh, itu paling penting. Kerja jangan ngeluh. Di saat bisnis lagi nggak bagus jangan ngeluh. Di saat kalian udah dapat kerjaan gajinya kecil jangan ngeluh. Semua orang itu berawal dari bawah, berawal dari nothing. Jangan kalian pikir aku sekarang kayak aku di luar negeri bisa keliling sana sini, aku bisa hidup makan enak, tidur enak. Jangan kalian pikir aku langsung mendadak kayak gini. Enggak, semua berawal dari nol. Aku dulu jadi pembantu. Aku dulu tuh pembantu di Jakarta.
jadi pembantu, jadi mucikari, terus apa namanya, kerja di klub, jadi DJ, sampai jadi lonte, semuanya aku jalanin. Aku nggak munafik, aku lonte dulunya. Ngapain aku munafik? Semua aku jalanin. Kalian mau temenin aku ini nggak? Aku live sambil ini. Aku bokep tuh sebentar banget, kayak berber udah gitu. Tapi mudah-mudahan ini nggak bunyi ya. Aku dulu tuh pembantu, jadi jangan kalian pikir aku tuh langsung kayak begini, langsung enak. Enggak. Aku jadi pembantu tuh bukan karena orang tua aku nggak mampu nyekolahin aku, nggak mampu kasih aku makan ya, karena memang aku nggak mau. Aku nggak suka sekolah. Bukan aku ngajarin kalian nggak usah sekolah, enggak. Akunya aja, aku nggak suka sekolah. Aku nggak mau tinggal di kampung gitu loh, karena dulu itu aku ngerasa kayak aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa bertahan di kampung, aku harus hijrah gitu. Kalau keluar negeri itu lebih open mind gitu otaknya. Iya bener. Aku umur 36, tahun depan bulan Mei 37. Udah tua sebenarnya, udah tua. Tua itu bukan tentang umur, tapi tua itu tentang karakter, ya. Ada orang yang masih muda tapi pola pikirnya bagus, pola pikirnya, mindsetnya udah bagus, udah dewasa gitu. Ada orang yang udah tua tapi pola pikir dia masih bocah gitu loh. Mindset mereka itu masih yang bocah, masih yang pokoknya masih yang main-main, masih yang pengen hidup hedon, masih yang pembodohan publik, pembodohan ke diri sendiri, yang belum bisa berdamai sama dirinya sendiri. Banyak seperti itu sayang ya. Kalau aku udah tua. Apa adanya. Iya, karena kita mau ada apanya coba. Kalau di saat kita lagi jatuh, ya kita harus berani berbesar hati buat ngakuin kalau kita lagi jatuh, kalau kita lagi nggak punya apa-apa, kalau kita lagi nggak di atas posisinya, harus berani ngakuin. Ntar aku nyemprot dulu. Kakak liburan ke Dubai. Kakak jual ginjal sayang. Kakak jual ginjal di sini, jual usus. Aduh, masih pengen keluar. Kak, itunya udah dipotong ya tahun berapa waktu itu. Aku lupa tahun berapa, yang pasti aku punya VV itu udah mau 9 tahun, iya. Udah 9 tahun, punya tete udah 10 tahun. Teteku ini pas 10 tahun nih, bulan Oktober nih, kemarin. Pas 10 tahun. VV ku, tete bukan Oktober, tete kalau nggak salah Juli deh. Juli apa Agustus gitu. Itu pas 10 tahun. Kalau VV ku pas 9 tahun bulan Oktober. Jadi aku ulang tahun 3 kali guys. Ulang tahunku 3 kali. Ulang tahun nama laki-laki Dedi Aryadi. Ulang tahun nama perempuan. Ulang tahun jenis kelamin. Ada rasa menyesal nggak ada sama sekali. Hidup itu harus berjalan sayang. Kita tidak perlu menyesali apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau prinsipku ya, apa yang sudah terjadi ya udah, itu pelajaran gitu loh. Apa yang sudah terjadi ya udah, itu sebuah perjalanan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kayak
nyesal apa yang sudah kalian lakuin, apa yang sudah kalian dapat, apa yang sudah kalian perbuat. Ya nggak bisa, hidup kalian nggak akan maju-maju kalau kayak gitu terus. Nggak akan maju-maju sayang kalau kayak gitu terus pola pikir kalian. Jadi kita tuh harus optimis, ngejalanin hidup. Apapun di depan mata kita ya udah jalanin, apapun yang dikasih sama Allah itu dinikmatin ya. Mau dikasih lagi susah ya udah nikmatin, dikasih hidup enak nikmatin, dan jangan lupa sedekah, jangan lupa baik sama orang, jangan jahat sama orang gitu. Amin, makasih doanya. Aku mah nggak pernah nyesel dalam hidupku. Penyesalanku tuh nggak pernah ada dalam hidupku gitu loh. Selalu aku, setiap apapun yang aku dapat, aku pikir oh ujian dari Allah lagi sayang sama aku nih gitu. Jadi kalau setiap ujian yang datang, aku nganggap Allah sayang sama aku, bukan Allah jahat sama aku, enggak. Allah lagi sayang sama aku, dia ngingetin aku nih untuk ingat sama dia. Mungkin selama ini aku yang mungkin dari nggak ingat sama dia gitu kan, jadi aku ingat sama dia. Yang banana nggak ada, biar aku suka yang banana. Ini dia apa tadi? Ini white tea cake. Kemarin di Thailand oplas muka apa aja kak? Aku op hidung. Nanti Bunda Carla lagi nongol-nongol di mana? Kak Gap, hi Jessica. How are you? See you on summer in New York. Kak Veve, TG apa bisa dimasukin kenti kak? Apa rasanya? Kalau nggak bisa dimasukin kenti, buat apa kita operasi? Kalau misalkan kayak cuma supaya dipotong aja, nggak ada meki lagi, potong aja sendiri. Kalau nggak lu pergi ke tukang tambal ban, kalau nggak lu pergi ke ini tukang las, minta potongin, minta dilasin. Pertanyaan lu bego ya. Namanya orang potong buat meki ya pasti ada lubangnya dan bisa dipakai lah. Kalau nggak bisa dipakai ngapain buat meki? Mending lu pergi aja ke tukang las daripada bayar mahal-mahal. Ke tukang apa namanya? Tukang ini apa? Furnitur. Lu minta pahat aja sendiri itu kenti. Kadang-kadang bisa curhat nggak bisa, tapi nggak gampang, nggak segampang perempuan sama laki, nggak segampang waktu masih punya kenti. Bisa keluar, bisa curhat, tapi harus pakai feeling. Jadi harus benar-benar kayak feelingnya itu benar-benar yang kayak feelingnya benar-benar ini, lu feeling kayak lu enak, lu suka sama pasangan itu, terus dapat feelnya, rangsangannya pas, goyangannya pas, gesekannya pas gitu kan, keluar. Lupa deh duit. Ceritain seberapa sakitnya buat Veve. Enggak sakit sama sekali. Karena itu sakit yang diinginkan. Ya. Kalau operasi itu karena suatu hal yang kita inginkan. Jadi tidak sakit. Beda sama kalau misalkan kamu jatuh dari motor, kamu jatuh dari tangga, kamu lecet karena jatuh, itu beda. Operasi itu kan suatu hal yang kita inginkan. Jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Sakit ada, tapi sakit-sakit bahagia. Mimpi basah nggak kak? Enggak lah. Ngapain mimpi basah? Kayak nggak ada ini aja. Nggak ada apa namanya? Orang buat nyolok aja, sampai dimimpi-mimpiin. Nas. Si bule kok nggak nongol kak? Aku nggak pernah nge-share pasanganku. Semua teman-temanku pun kayak gitu. Kita punya prinsip, biarlah pasangan kita menjadi rahasia orang-orang terdekat kita.
Jadi bukan konsumsi publik. Cukup kalian tahu aku, cukup kalian melihat aku, tapi tidak perlu melihat pasanganku. Kayak gitu. Kayak Ribda aja melahirkan aja anaknya, aku bilang sensor mukamu. Ribda adikku kan, aku bilang sensor muka anakmu, jangan di ini takutnya kena ain kan. Oh iya kak, katanya, ini sensor. Sekarang dia kalau mau posting anak disensor mukanya. Sama bencong-bencong dong, kalau mention lah bencongnya. Lihat coba di rumah kalian. Oh bencong. Bencong. Oh bencong, kumpul lah gitu. Ini tuh nyata, yes, bener banget. Kakak ikut kerja sama, nggak bisa sayang. Aku tuh nggak bisa ngerekrut orang kerja sama aku sebelum aku kenal siapa dia, sebelum aku tahu siapa dia, sebelum dia masuk dalam lingkungan hidupku. Karena I don't need too much drama in my life. Orang Indonesia itu nggak punya kerjaan, ngemis kerjaan. Pas udah ada kerjaan banyak tingkah. Itu prinsip orang Indonesia. Makanya kenapa di mana-mana banyak banget orang Filipina. Aku bukan ngebanggain orang Filipina, tapi kalau orang Filipina kalau untuk kerja, acung jempol, nggak pernah ngeluh. Makanya Filipina tuh di seluruh dunia ada. Kerja itu mereka di satu company atau satu tempat bertahun-tahun, bahkan bisa belasan sampai puluhan tahun, sampai dia beranak binak, sampai jadi warga negara itu. Itu Filipina aku acungin jempol. Kalau Indonesia nggak punya kerjaan, ngemis kerjaan, minta kerjaan, udah dikasih kerjaan dikit-dikit ngeluh, males, datang telat, nggak boleh dikomplain, nggak boleh ditegor, nggak boleh dimarahin. Aku udah pernah ya, udah pernah. Ya gimana aku punya salon, gimana aku punya warung makan, staff-staffku itu kayak gimana. Tanya Ola tuh. Ola aja sampai ngedongkol, tau nggak? Karena kan yang nge-hire semuanya kan masalah duit, masalah apa semuanya Ola. Sampai Ola tuh sampai saking keselnya, Kak Ola malas ke warung, Kak Ola malas ke salon. Di rumah aja saking dia kesel gitu loh ngeliat drama-drama karyawanku. Filipina juga pandai bahasa Inggris, makanya mereka laku kerja benar. That's right. Makanya kenapa kebanyakan Indonesia banter-banternya larinya itu pasti ke Malaysia, ke Singapura. Karena apa? Karena masih bisa berbahasa hampir sama. Kalau Filipina seluruh dunia di Dubai ini banyak banget Filipina. Di mana-mana aku pergi ke restoran kemana, rata-rata stafnya Filipina. Ya. Ditegor ngambek, iya, bener. Ditegor ngambek. Dia salah, ditegor ngelawan terus ngambek. Aku tuh dulu tuh, stafku tuh. Belum lagi yang nyolong duitnya, belum lagi yang tukang nyolong duit, belum lagi yang tukang tilep uang belanja. Aduh. Capek, Gila pacaran, gila off. Terus pas ditegor, kok lu off terus? Kenapa nggak diganti waktu off-nya? Alasannya, ya si itu kemarin katanya off nggak diganti ini ya. Orang sakit COVID, masa kita harus suruh kerja gitu kan sakit sama lu off buat pacaran kan beda. Ditegur ngambek. Iya, Filipina itu bagus loh kerjanya, aku acungin jempol. Dimanapun mereka kerja itu mereka tuh nggak gampang ngeluh, bener-bener work hard. Beda sama orang Indonesia, beda Aku bukan ngejelekin orang Indonesia ya, karena aku pernah punya usaha kayak gitu. Awalnya ngemis, datang berkali-kali datang nih minta kerjaan nih. Udah dikasih kerjaan, berdrama, malas, macem-macem lah pokoknya. Capek, aku udah capek berurusan sama bisnis terus dengan orang Indonesia tuh sebenarnya capek.
Tapi kenapa nggak bersyukur? Ada kerjaan, heran dah. Iya, makanya bingung sama mereka itu. Susah, emang itu udah budaya ya. Orang Indonesia itu budaya kita nggak bisa pukul rata, nggak semuanya kayak gitu. Cuma emang rata-rata itu ya kayak gitu. Udah kayak budaya pemalas. Pengennya enak gitu. Apalagi tuh open VS tuh, open video sex. Jangan lupa follow ya. Follow mukamu cantik. Iya. 100.000 kalau dibayar PS. Udah kerja ntar ngeluh capek, kerja nggak dihargain, nggak mau, kerjaan drama mulu. Bener banget, bener. Sampai temanku nih ya, aku cerita sama temanku yang di Dubai yang punya The Little Bali. Sekarang stafnya orang Indonesia cuma ada tiga. Sisanya itu orang Pakistan, orang Filipina, orang Nepal. Terus ketanya, kenapa stafmu dikit? Itu aku nanya yang di satu restoran ya, kenapa stafmu dikit orang Indonesia? Capek katanya. Sama orang Indonesia itu tiba-tiba nelpon, sorry bos, aku telat bangun. Lu kerja yang emang harusnya jam 11 lu udah harus datang, tiba-tiba jam 12 lu belum datang. Malah bos duluan yang datang dan alasannya telat bangun. Lu ngapain? Subuh-subuh lu ngapain? Bukannya pulang kerja lu pulang ke rumah tidur, terus lu berangkat abis itu siang lu berangkat kerja lagi gitu loh. Malah kayak begitu. Udah gitu ditegur dikit ngambek katanya. Tegur dikit ngambek. Ya emang begitu karakter mereka. Makanya di sini jarang banget company restoran kayak atau apa, even orang Indonesia ownernya jarang pakai orang Indonesia. Terus temanku satu lagi yang punya Betawi, kutanya staffnya itu cuma ada 2 orang Indonesia untuk di kitchen doang. Sisanya semuanya Filipin. Kutanya, Beb kok Filipin semua staffmu? Iya, aku pecat-pecatin dulu yang orang Indonesia, aku pecat-pecatin katanya. Karena males, udah pemalas katanya, banyak drama, dibilang banyak tingkah katanya. Kita yang bos kayak kita yang ngemis sama mereka, dibilang. Kayak gitu, makanya kalian tuh kalau kalian pengen punya uang, pengen sukses, jangan pernah ngeluh, jangan pernah ngeluh. Itu paling penting. Jangan pernah dikit-dikit, aduh capek ya. Aduh, tapi berdoanya sama Allah, ya Allah aku pengen kaya, ya Allah aku pengen punya duit, ya Allah aku pengen jadi orang sukses, tapi malas. Gimana? Lu pengen kaya, pengen jadi orang sukses, tapi lu pemalas. Coba gimana? Saya salah satu staf yang nggak disiplin dengan waktu, ngatur-ngatur bos saya, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Kalian berdoa pengen sukses, pengen kaya, pengen banyak duit, tapi pemalas. Gimana coba? Ya kan, pelajaran, gak usah malas. Kalau pengen sukses, pengen punya duit, gak usah malas. Terus si Agus tuh di Jepang, udah bertahun-tahun di Jepang. Kalian tahu kan Jepang itu disiplinnya kayak apa kerja? Buang sampah sembarangan aja nggak boleh. Ketemu sampah dikit aja nggak, ketemu sampah setitik aja nggak ada kalau di Jepang. Tuh, kalau orang bisa kerja di negara-negara yang peraturannya ketat, yang disiplin, itu berarti dia keren, ya. Pola pikirnya dan cara kerjanya berarti keren. Makanya si Agus tuh bisa bertahun-tahun di Jepang kerja di sana. Ini teh sayang, teh manis sama celup-celup kue bolu. Aduh, sedap.
Tuh. Kata Agus, waktu adalah hal yang paling penting di sini. Di sana ya, di Jepang ya, orang tuh nggak ada waktu untuk ngobrol, benar-benar kayak